Selama Perang Dunia II, ada sekelompok tentara yang bukan gugur di medan perang, tapi terkubur hidup-hidup dalam perut kawanan hiu ganas. Belakangan menurut ingatan para penyintas, ratusan tentara disantap hiu setiap hari. Saat itu, para penyintas yang disengat teriknya matahari di siang hari berharap langit segera gelap, tetapi ketika hari sudah gelap, mereka akan terendam dalam air laut yang dingin dan berharap langit segera terang lagi. Mereka selalu menderita siksaan psikologis dan fisik seperti ini. Hidup mati mereka tergantung takdir Tuhan. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, kita akan telusuri sejenak serangan hiu ganas yang menewaskan ratusan tentara Amerika dimangsa hidup-hidup oleh kawanan hiu di lautan. Tragedi ini membuat kapten yang selamat saat itu dicaci maki hingga akhir hayatnya. Namun bertahun-tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat secara pribadi membersihkan aib yang selalu membayanginya. Apa gerangan sebenarnya yang terjadi saat itu? Berikut mari kita kilas balik sejenak ke masa Perang Dunia II, merekonstruksi tragedi yang tak terlupakan ini, khususnya bagi personel Angkatan Laut Amerika. Perang Dunia Kedua. Kita tahu, semasa Perang Dunia II, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom atom Hiroshima yang dihadiahkan militer AS kepada Jepang saat itu tidak dapat dipisahkan dari jasa kapal USS Indianapolis yang membawa komponen internal bom atom. Ini adalah kapal penjelajah berat kelas Portland yang bertugas di Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II. Diproduksi oleh New York Shipbuilding Corporation, diluncurkan pada 7 Oktober 1931 dan mulai beroperasi secara resmi tahun berikutnya. Kapal itu termasuk kapal penjelajah angkatan laut yang relatif baru bagi Amerika Serikat pada saat itu. USS Indianapolis memiliki panjang sekitar 610 kaki atau sekitar 186 meter dengan lebar sekitar 66 kaki, 20,14 meter, dan berat benaman 10.110 ton. Didukung dengan 8 boiler memutar 4 turbin uap, membuat kapal bisa mencapai kecepatan lebih dari 32,7 knot atau 60,6 km per jam. Senjata utama yang dibawa adalah 9 senjata utama kaliber 55 dan 8 senjata anti pesawat kaliber 25. Belakangan kemudian dilengkapi lagi dengan 6 senjata anti pesawat 40 mm dan 19 senapan mesin 20 mm. Bisa dikata daya tembaknya sangat dahsyat. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, kapal ini sebagian besar digunakan untuk layanan diplomatik. Saat itu, Presiden A.S. Roosevelt beberapa kali menaiki kapal tersebut untuk menyaksikan latihan militer dan kunjungan diplomatik, termasuk kunjungan ke Amerika Selatan pada tahun 1936. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang dikenal sebagai insiden Pearl Harbor dalam sejarah. Alhasil kapal tersebut resmi bergabung dengan armada tempur. Misi pertamanya adalah mencari kapal perang Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Selanjutnya kemudian mengambil bagian dalam kampanye militer Nugini dan pertempuran memperebutkan Kepulauan Aleut. Pada tahun 1943, kapal tersebut ditugaskan ke armada kelima Angkatan Laut AS. Sebagai kapal andalan, yaitu kapal komando, ia mulai bertempur dari timur dan barat, menorehkan prestasi yang luar biasa bagi Angkatan Laut AS. Pada tanggal 14 Februari 1945, saat puncak Perang Dunia II, USS Indianapolis bergabung dengan Satuan Tugas Pengangkut Cepat yang dipimpin oleh Laksamana Mark Mitchell. Misinya saat itu adalah menyerang Tokyo dan menghancurkan instalasi militer di pulau utama Jepang. Di bawah naungan cuaca buruk, Satuan Tugas diam-diam menyelinap ke Laut Jepang
dan melancarkan serangan sengit yang membuat tentara Jepang kalang kabut tak berdaya menyerang balik. Serangan itu sukses besar, meski Angkatan Laut AS harus kehilangan 49 pesawat tempur. Namun tentara Jepang mengalami kerugian yang lebih parah, kehilangan 499 pesawat tempur dan banyak instalasi militer yang hancur. Selain itu, sebuah kapal induk, kapal perusak dan kapal perang lainnya juga ditenggelamkan. Setelah itu USS Indianapolis dikirim ke Satuan Tugas 54. Target pertempurannya adalah menginvasi Okinawa, Jepang, tetapi terdeteksi oleh jet tempur Jepang sehari sebelum invasi ke Okinawa. Angkatan Udara Jepang segera menyatukan kekuatan membentuk pasukan kamikaze, yaitu serangan bunuh diri dengan menabrak langsung ke USS Indianapolis dari ketinggian. Setelah menembak jatuh beberapa pesawat, namun USS Indianapolis ditabrak lagi jet tempur Jepang, menyebabkan tangki bahan bakar pecah. Poros baling-baling serta peralatan air suling juga rusak. Kerusakan tersebut membuatnya tidak mungkin lagi untuk terus bertempur. Hingga akhirnya USS Indianapolis harus mengandalkan kekuatannya sendiri berlayar jauh ke Pulau Mare untuk perbaikan. Pada Juli 1945, Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Di antara negara-negara blok poros, Jerman dan Italia telah mengumumkan menyerah. Hanya Jepang yang bertahan pada detik-detik terakhirnya, tetap berdiri teguh. Untuk memaksa Jepang menyerah secepat mungkin, Amerika Serikat melakukan pemboman di Jepang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia senjata atom digunakan dalam perang. Pada 16 Juli 1945, setelah reparasi USS Indianapolis, ia menerima misi rahasia yang sangat penting untuk secara diam-diam mengangkut sejumlah besar uranium yang diperkaya dan komponen rahasia lainnya ke pangkalan Angkatan Laut di Pulau Tinian di Samudra Pasifik. Misi rahasia ini kebetulan adalah Trinitas Amerika Serikat. Dikeluarkan dalam beberapa jam setelah uji coba nuklir berhasil. Minyak pekat dan bagian rahasia ini digunakan untuk merakit bom atom yang diberi nama kode Little Boy. Ini adalah bom atom pertama yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang selama Perang Dunia II. Karena tingkat kerahasiaan yang tinggi dari operasi ini dan jadwal yang ketat, agar tidak menarik perhatian tentara Jepang, tidak ada fregat yang dikirim untuk mengawal misi tersebut. Saat itu, Charles McVay mendapat perintah untuk mengantarkan kargo secepat mungkin. Apa isi kargo itu? Tidak seorang pun di kapal yang tahu. Tanpa pengawalan, kapal berlayar secara diam-diam dari galangan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di San Francisco. 4 hari kemudian tiba di Hawaii dengan lancar dan berlayar ke Pearl Harbor. Setelah mengisi bahan bakar dan amunisi, ia kembali berlayar dan akhirnya tiba di Pulau Tinian pada 26 Juli. Ketika kargo rahasia yang dijaga siang malam secara ketat itu diangkut dengan hati-hati ke darat, para personel pun menghela nafas lega. Pelayaran terus-menerus siang dan malam, hampir sepanjang 10.000 km selama 10 hari itu, akhirnya berhasil menyelesaikan misi itu. USS Indianapolis ditempatkan di Guam untuk kunjungan singkat. Beberapa hari kemudian, dia menerima perintah untuk pergi ke Pulau Leyte, sebuah pulau di Filipina bagian timur. Semua tentara di kapal akan menjalani pelatihan di Pulau Leyte, kemudian bergabung dengan gugus tugas ke-95 yang dipimpin Laksamana Madya Jesse B. Oldendorf untuk mempersiapkan pendaratan di Jepang. Namun tak disangka, pelayaran ini akan menjadi akhir dari USS Indianapolis. Pelayaran maut. Pada malam tanggal 29 Juli 1945, USS Indianapolis berlayar sendirian dari Guam ke Pulau Leyte. Saat itu, Angkatan Laut Jepang telah porak-poranda, hanya tersisa sedikit kapal selam dan armada yang tersedia untuk bertempur.
Apalagi perairan di dekat Guam adalah area base camp militer AS, sehingga relatif aman, tapi selalu ada saja sesuatu yang tak terduga. Kapal selam Jepang I-58 di bawah komando Komandan Mochitsura Hashimoto berhasil menerobos blokade militer AS dan bergerak diam-diam menuju Guam, dan kebetulan bertemu USS Indianapolis tengah berlayar sendirian. Awalnya kapal selam Jepang mengira itu adalah jebakan militer AS. Namun setelah mengamati wilayah laut terdekat dan melacaknya beberapa waktu kemudian, tidak terlihat adanya fregat atau kapal selam pengawal di sekitar USS Indianapolis. Setelah memastikan USS Indianapolis hanya sendirian, kapal selam Jepang mulai mendekat secara diam-diam. Kemudian atas perintah Komandan Jepang, 6 torpedo tipe 95 diluncurkan dalam formasi kipas dengan kecepatan 3 detik, melesat kencang menuju sasaran di bawah air. USS Indianapolis sama sekali tidak bisa mengelak dari serangan 2 torpedo. Saat itu, tanggal 30 Juli pukul 00.15 pagi, torpedo pertama menghantam sisi kanan kapal, torpedo kedua menghantam bagian tengah kapal. Tangki minyak pun seketika terbakar dan ledakan keras dari gudang amunisi memecahkan langit malam yang sunyi. Fungsi komunikasi kapal terputus. Sejumlah besar air laut sedingin es dengan cepat mengalir ke kapal, dan kapal dengan cepat miring ke kanan. Serangan tersebut memicu ledakan yang membelah kapal dan menyebabkan kapal seberat puluhan ribu ton itu pun tenggelam hanya dalam tempo sekitar 12 menit. Begitu kapal selam Jepang mencapai target, kapal itu dengan cepat melarikan diri. Serangan mendadak ini menyebabkan sekitar 300 orang tenggelam ke dasar laut bersama dengan kapalnya, dan 900 orang sisanya selamat. Karena kejadian yang tiba-tiba, banyak orang yang menyelamatkan diri dari kapal tanpa sempat memakai jaket pelampung. Mereka hanya dapat mengandalkan beberapa papan dan ember apung serta sejumlah kecil rakit penyelamat mengapung di tengah laut. Untungnya, kapal tersebut sempat mengirimkan sinyal mara bahaya sebelum tenggelam. Padahal meski tidak ada sinyal mara bahaya, tim penyelamat juga akan datang karena menurut rencana, kapal itu harus tiba di Pulau Leyte pada 31 Juli. Jika mereka tidak datang tepat waktu, markas pasti akan menyadari telah terjadi sesuatu. Jadi meskipun para penyintas berada di air laut dingin menusuk tulang, mereka masih menunggu penyelamatan dengan penuh harap. Detik demi detik berlalu, mentari pagi pun mulai menyinari permukaan laut, membawa kehangatan bagi para penyintas yang telah berendam di lautan es sepanjang malam. Mereka menunggu dan menanti tim penyelamat dari Angkatan Laut AS. Namun tak disangka, yang ditunggu itu bukanlah tim penyelamat, melainkan sekawan tamu tak diundang yang berbahaya, hiu yang kelaparan. Saat itu, banyak tentara terluka saat menyelamatkan diri dari kapal, sehingga darah segar mereka menarik hiu untuk mendekat. Air yang jernih memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas sekawanan hiu berenang ke arah mereka, sementara mereka tidak punya tempat untuk menyelamatkan diri. Awalnya hiu hanya menyerang beberapa tentara yang terluka. Tentara yang terluka satu persatu diseret ke dasar laut oleh hiu. Lalu hiu seakan mencoba-coba menabrak beberapa benda yang mengambang seperti papan dan rakit penyelamat. Ketika mendengar jeritan pilu rekannya digigit hiu dan melihat hiu berenang ke sana kemari di sekitar mereka, tidak ada yang tahu giliran siapa berikutnya yang akan tewas hidup-hidup di mangsa hiu. Bagi para penyintas, setiap detik bagaikan siksaan batin. Seiring semakin banyaknya orang yang diserang hiu, darah-darah segar pun seketika membuat air laut di dekatnya menjadi merah menyala. Bau amis darah semakin menarik perhatian kawanan hiu. Sambil menunggu penyelamatan, tanpa adanya makanan atau air tawar, banyak tentara terkena terik matahari sampai kulit mereka merekah dan mengalami dehidrasi parah. Sementara jaket pelampung mereka perlahan-lahan mulai kehilangan daya apung. Sebagian besar tentara yang mengenakan jaket pelampung tewas karenanya. Pada 30 Juli, ratusan tentara telah tewas.
31 Juli keesokannya adalah hari yang dijadwalkan untuk tiba di Pulau Leyte. Namun mimpi buruk masih menghantui mereka. Ancaman mematikan dari hiu, dehidrasi masih terus menguji para penyintas ini. Pada hari itu, harapan mereka diselamatkan tim penyelamat juga tak kunjung tiba, sementara ratusan orang kembali tewas karena dehidrasi dan dilahap kawanan hiu. Pada 1 Agustus ketika itu, semakin banyak orang yang tidak dapat bertahan lagi, bahkan ada yang berhalusinasi dan mulai mengakhiri hidupnya. Sementara itu, semakin banyak kawanan hiu pemangsa yang berkumpul di sekitar, dan hari itu ratusan lainnya kembali tewas mengenaskan. Banyak orang yang hanyut diterjang ombak, beberapa di antaranya bahkan melayang ke tempat yang jauh. Dalam situasi putus asa seperti itu, akhirnya muncul secercah harapan. Pada 2 Agustus pukul 10.25 hari itu, 82 jam pasca kecelakaan mematikan itu, sebuah pesawat pengintai militer AS menemukan sejumlah besar korban selamat tengah hanyut di laut lepas saat berpatroli di dekat lokasi kecelakaan dan segera mengirimkan sinyal penyelamatan. Pada saat itulah militer AS baru menyadari ada sesuatu yang salah. Selanjutnya kemudian, beberapa pesawat dan kapal penyelamat dikirim ke lokasi kecelakaan. Hingga akhirnya hanya 316 orang yang selamat. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, yang menyebabkan banyak korban sipil dan militer. Pada 15 Agustus, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat. Investigasi pasca bencana. Pasca kecelakaan itu, pemerintah AS menunda liputan berita tentang tragedi tersebut hingga hari yang sama ketika Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat. Saat itu, semua media massa berebut memberitakan kabar menyerahnya Jepang. Sementara sedikit yang mengetahui tentang insiden pada USS Indianapolis. Sebenarnya apa yang terjadi malam itu ketika diserang? Tidak tiba di tujuan tepat waktu dan mengapa tidak ada yang segera menyadarinya? Kapten USS Indianapolis adalah Charles B. McVay III. Dia berasal dari keluarga militer dan kaya pengalaman. Dia juga salah satu penyintas dari bencana tersebut dan merupakan orang terakhir yang meninggalkan kapal. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat kehilangan sekitar 380 kapal perang. Charles McVay adalah satu-satunya kapten di Angkatan Laut AS yang diadili di pengadilan militer dan dihukum. Pada November 1945, Kapten McVay dibawa ke pengadilan militer AS dengan 2 dakwaan. Salah satunya adalah dia tidak mengambil rute pelayaran Z untuk menekan kemungkinan diserang lawan. Kedua, gagal memerintahkan semua prajuritnya untuk segera meninggalkan kapal tepat waktu. Namun vonis bersalah Kapten McVay telah menimbulkan kontroversi luas pada masyarakat Amerika. Setelah penyelidikan mendalam, banyak orang percaya bahwa Kapten McVay telah melakukan semua yang bisa dilakukannya. Pertama, ketika kapal meninggalkan Guam menuju Pulau Leyte, McVay pernah mengajukan pengawalan frigat dari militer AS karena rutenya sangat jauh sehingga tentara Jepang mungkin menunggu kesempatan untuk membalas. Adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi USS Indianapolis yang tidak memiliki kemampuan anti kapal selam. Namun permohonannya ketika itu ditolak. Kedua, pada 24 Juli 1945, 6 hari sebelum kapal diserang, kapal perusak AS Underchill ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang di dekat lokasi kecelakaan, tetapi tak seorang pun yang melaporkan tentang kejadian ini. Dan terakhir, perintah yang diterima Kapten McVay saat itu adalah diizinkan mengambil rute Z jika cuaca memungkinkan. Saat itu kapal sedang melakukan pelayaran di zona aman yang ditetapkan oleh militer AS dan medan penglihatan juga buram pada larut malam, sehingga banyak orang menganggap Kapten McVay berlayar di garis lurus itu tidak salah. Mukitsura Hashimoto,
komandan kapal selam Jepang I-58 yang menenggelamkan kapal setelah perang, pernah bersaksi di pengadilan bahwa jarak antara kapal selam dan kapal saat itu sangat dekat. Meski Kapten McVeigh mengambil rute Z juga percuma. Dan dalam penyelidikan selanjutnya, ditemukan fakta yang mengejutkan bahwa kanibalisme hiu massal ini kemungkinan besar dapat dicegah. Sinyal mara bahaya yang diabaikan. Setelah USS Indianapolis ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang, ia segera mengirimkan sinyal mara bahaya. Jika militer AS mengirim tim penyelamat tepat waktu setelah menerima sinyal ini, setidaknya beberapa ratus nyawa lagi masih dapat diselamatkan dan akan ada lebih dari 316 orang yang selamat. Namun faktanya tidak ada departemen militer AS yang mengambil tindakan setelah sinyal mara bahaya dikirim. Catatan yang diungkap setelah penyelidikan menunjukkan bahwa stasiun radio dari 3 departemen militer AS telah menerima sinyal mara bahaya pada saat itu. Komandan pertama yang menerima sinyal saat itu sedang mabuk dan mengabaikan sinyal mara bahaya. Setelah siuman, dia pun lupa sama sekali. Komandan kedua yang menerima sinyal mengira itu adalah tipuan Jepang dan mengabaikannya. Sementara komandan ketiga yang menerima sinyal memerintahkan para prajuritnya untuk tidak mengganggunya untuk urusan apapun, sehingga sinyal mara bahaya dikesampingkan. Karena itulah mereka melewatkan peluang yang baik untuk penyelamatan, sehingga lebih dari 600 tentara tewas di laut dengan sia-sia. Kapal perang yang diabaikan. Kapal perang tersebut diminta tiba di Pulau Leyte pada tanggal 31 Juli sesuai jadwal saat itu. Ketika kapal tidak tiba sesuai jadwal, tidak ada seorang pun di militer AS yang mengetahuinya. Bahkan dermaga di Pulau Leyte tidak melaporkan situasi ketika kapal belum juga tiba. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Setiap kapal perang utama memiliki tanda posisinya di peta pertempuran. Jika militer AS menyadari kapal tidak tiba tepat waktu dan segera mengirim tim penyelamat, maka akan lebih banyak orang yang dapat diselamatkan. Rentetan kelalaian ini berujung pada insiden kanibalisme hiu terbesar dalam sejarah manusia. Berdasarkan temuan di atas, pengadilan militer akhirnya membebaskan Kapten McVeigh dari dakwaan dan memulihkan tugasnya. Pasca insiden ini, Angkatan Laut AS meningkatkan persyaratan pengawalan dan prosedur pelaporan, serta meningkatkan peralatan penyelamat di kapal. Pada tahun 1949, Kapten McVeigh pensiun sebagai Mayor Jenderal Militer AS. Tindak lanjut. Meski banyak penyintas dan keluarga korban USS Indianapolis tidak membebankan tanggung jawab kepada Kapten McVeigh, namun ada beberapa anggota keluarga korban yang tidak berpikir demikian. Beberapa dari keluarga korban akan mengirimkan surat tuduhan dan caci maki kepada Kapten McVeigh. Salah satu contoh misalnya seperti berikut ini. Selamat Natal, jika Anda tidak membunuh putra saya. Betapa indahnya liburan keluarga kami. Kembalikan anak kami. Jika bukan karena Anda, keluarga kami adalah sekeluarga yang utuh. Meski Kapten McVeigh dibebaskan dari tanggung jawab hukum, namun rasa bersalah selalu menyelimuti pikirannya. Telepon dan pesan makian selalu menyiksa batinnya. Pada tahun 1968, akhirnya dia memilih bunuh diri, mengakhiri sisa hidupnya atas rasa bersalahnya pada usia 70 tahun saat itu. Pada tahun 2000, Presiden AS saat itu Bill Clinton membersihkan nama baik McVeigh. Belakangan, Sekretaris Angkatan Laut AS juga membelanya dan membebaskannya dari semua catatan dan tindakan ilegal. Pada 19 Agustus 2017, tim peneliti yang diorganisir oleh salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, menemukan bangkai kapal USS Indianapolis, sebuah kapal penjelajah yang ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang di posisi 5.500 meter di bawah Samudra Pasifik. Paul menyatakan, pencarian bangkai kapal akan dilanjutkan.
Saya harap semua orang yang terlibat dengan kapal bersejarah ini mendapatkan kelegaan tertentu dalam penemuan ini. Penemuan ini menorehkan tanda titik atas bencana laut terbesar dalam sejarah Angkatan Laut AS dan kanibalisme hiu terbesar dalam sejarah manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.